Pertarungan kedua ujian babak terakhir. Hanzo melawan Gon. Dipikir seperti apapun, aku masih belum bisa menerima kalau peringkat Hanzo dan anak itu seimbang. Kalau dilihat dari nilai selama ini, peringkat Hanzo jauh lebih tinggi daripada anak itu. Bukannya aku bermaksud merendahkan, tapi dari segi kemampuan tapaknya si botak itu jauh lebih unggul ya. Aku juga sependapat. Dilihat dari apa yang disebutkan oleh ketua sebagai kesan yang ditimbulkan itu, ini bisa diartikan bahwa dalam diri Gon bisa disejajarkan dengan Hanzo. Apa ini berarti bahwa dia memiliki kualitas yang sangat tinggi sebagai hunter? Tapi dalam pertarungan ini pasti si botak yang akan menang ya. Nama saya adalah Masuta. Saya berlaku sebagai wasit di pertarungan kedua ini. Mohon kerjasamanya. Hei, kamu ya. Selama ujian babak keempat, kau terus mengikutiku kan? Anda baru menyadarinya. Tentu saja. Di ujian babak keempat, setiap peserta dibuntuti oleh panitia ujian kan? Ya, pasti kalian semua juga sudah menyadari tentang hal itu. Aku tidak tahu. Kukira kau sudah tahu, makanya aku tidak perlu bilang padamu. Terima kasih ya, Pak Panitia. Aku mengumpulkan poin hanya dari papan nomor peserta yang lemah, tapi aku malah diletakkan di peringkat yang tinggi. Lalu, Itu berkat dirimu. Itu karena penilaianmu sangatlah tepat. Itu memang sudah sewajarnya, kan? Selain itu, ada sesuatu yang ingin aku pastikan. apa itu? Persyaratan pemenang adalah untuk membuat lawan mengaku kalah. Seandainya lawan pingsan pun, kau tak boleh menghitungnya. Jadi tanda TKO, bukan? Baiklah. Banyak sekali orang yang bicara. Siap? Mulai! Hei, ku dengar kau sangat yakin dengan kekuatan kakimu ya? Baiklah. Akan kuakui. Untuk ukuran anak kecil, kau cukup hebat. Kalau aku pasti sudah bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Nah, kalau dalam pertarungan biasa pemenangnya pasti sudah ditetapkan. Ayo, buka matamu. Bagaimana? Pasti rasanya tidak enak sekali. Karena aku memukulmu sampai otakmu seakan-akan bergetar. Sekarang kau sudah mengerti kan? Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Sebaiknya kau segera menyerah. Tidak mau. Pikirkan baik-baik. Kalau sekarang menyerah, kau masih bisa berubah di pertarungan yang berikutnya. Memaksakan diri pun tak akan ada gunanya. Ayo cepat katakan. Tidak akan. Tidak mau. Masih tidak mau bilang? Tidak mau. Gon, jangan memaksakan diri. Masih ada kesempatan. Menyerah sajalah. Leorio, seandainya kau berada di posisi Gon, bisakah kau mengaku kalah? Aku juga sama denganmu ataupun Gon. Sampai mati pun, aku takkan mau mengaku kalah. Pertarungan baru dimulai. Walaupun aku cedera, tapi sekarang aku masih punya tenaga. Sudah kubilang, aku memukulmu sampai otakmu bergetar. Pasti kau tak bisa melihat dengan baik sekarang. Kuacungkan jempol untuk tekadmu. Tapi pertarungan ini bukan untuk anak kecil. Tak ada yang bisa kau dapatkan dengan bersikap keras kepala begitu. Benar apa kata temanmu? Lebih baik kau menyerah saja di pertarungan ini dan berjuang di pertarungan berikutnya. Maaf ya, aku telah menghilangkan pendengaran salah satu telingamu untuk sementara agar kau hanya bisa mendengar suaraku saja. Aku membiarkan telingamu yang satu lagi karena ada kemungkinan kau jadi tak bisa bicara. Tapi dengan begini, kau jadi tak bisa memperkirakan arah lagi kan?
Apa sejauh ini dia melakukannya ya? Terdengar. Asal bisa mendengar dengan salah satu telingaku, rasanya aku bisa bertahan. Begitu ya? Telingamu memang lain dari yang lain ya? Gon, ini air. Dinginkan sedikit kepalamu. Mulai terlihat. Kalau begini, aku bisa bertahan. Dasar tak tahu diri! Sudah 3 jam berlalu. Dia sudah tidak mampu berkutik lagi. Telingamu masih bisa mendengarkan? Aku punya satu pertanyaan. Kau tahu, kalau kau di pertarungan ini diperbolehkan memakai senjata, kenapa kau tidak memakai kailmu? Bukankah kau menggunakannya saat merebut papan nomor Hisoka? Kau bisa mengalahkanku tanpa perlu memakai senjata. Kalau benar begitu, itu berarti kau sangat meremehkan aku. Benar tidak? Tidak. Aku percaya aku bisa memenangkan pertarungan. Tapi aku tidak pernah meremehkan lawanku. Itu saja. Kalau begitu, apa alasanmu sehingga tidak memakai senjata? Senjataku. Kail itu adalah benda yang pernah dipergunakan ayahku. Lalu kenapa? Karena selama ini telah berulang kali aku tertolong berkat kail itu. Karena itulah aku bisa bertahan sampai di sini. Tapi ini adalah ujian terakhir untuk menjadi seorang hunter. Di ujian terakhir ini, aku ingin bisa lulus dengan kekuatanku sendiri. Tak ada artinya kalau aku meminjam kekuatan dari ayah. Ini adalah pertarungan diriku sendiri. Kukira ada alasan apa. Ternyata alasannya adalah pertarungan diri sendiri. Itu sama saja dengan meremehkan orang lain. Kukatakan padamu, sadarilah batas kemampuanmu. Sudah hentikan. Kubunuh kau nanti. Biar aku saja yang mengalahkanmu. Kalau memang kau tak sanggup menyaksikannya, pergi dari sini atau akan lebih parah. Apa katamu? Pertarungan 1 lawan 1 ini, orang lain tidak boleh ikut campur. Hanzo tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Justru sebaliknya. Kalau kau sampai turun tangan di pertarungan ini, maka Gonlah yang akan didiskualifikasi. Terima kasih, Leorio. Tapi aku masih bisa bertahan. Yang seperti ini tidak ada apa-apanya bagiku. Rasanya aku masih bisa bertarung. Kupatahkan tanganmu. Aku serius. Ayo katakan. Bilang kau menyerah. Ayo. Tidak mau. Nah, sekarang tangan kirimu sudah tak bisa lagi digunakan. Awas kau nanti kalau sampai melakukan lebih dari ini. Tapi kesabaranku sudah habis. Kurapika, jangan cegah aku. Mencegah? Aku? Tenang saja. Tak akan kulakukan itu. Perasaanku sama denganmu. Gon, kondisinya terlihat berbeda dengan yang selama ini. Tampaknya luka yang didapatnya di Pulau Zebil saat menolong Leorio dan aku masih belum pulih sepenuhnya. Kalau terus begini, bisa terjadi hal yang fatal pada dirimu. Dan kalau sampai itu terjadi, Gon. Mungkin ini memang bukan saatnya. Tapi dengarlah.
Yang namanya ninja itu adalah orang yang sejak mulai lahir telah menjalani latihan yang sangat berat untuk bisa menguasai ilmu rahasia yang disebut dengan ninpo. Sejak terlahir 18 tahun yang lalu, aku terus mengasah kemampuanku tanpa pernah berhenti sedikit pun. Saat seusia denganmu, aku telah mengantarkan beberapa orang kepada kematian di dalam pertarungan. Mengenai ilmu bela diri, kau yang sekarang tak mungkin bisa mengalahkan aku. Sudahlah, lebih baik kau segera mengakui kekalahanmu saja. Aduh, karena rasa sakit dan pembicaraanmu yang panjang tadi, kepalaku jadi pulih lagi sekarang. Bagus. Ayo maju terus, Gon. Tendang dia, Gon. Tendang dia sampai mati. Habisi dia, Leorion, bunuh nanti kalau dia. membunuh malah Ayo, kalah. Gon, bunuh. Mungkin satu-satunya kelemahan terbesar dari diri Hanzo adalah bicaranya yang tak pernah berhenti itu. Hebat juga anak itu. Dari dulu aku memang sudah yakin pada tekadnya yang sangat kuat itu. Bukannya tadi kau bilang dia bisa celaka? Tadi ya tadi, sekarang ya sekarang. Yang paling penting itu sekarang. Dari tadi aku terus diam dan mendengarkanmu. Karena usiamu 18, itu kan cuma beda 6 tahun denganku. Lagi pula di pertarungan ini yang jadi masalah bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang akan mengaku kalah di saat terakhir. Tak ada hubungannya sama sekali dengan meremehkan. Jangan senang dulu. Barusan aku memang sengaja kena tendanganmu. Bohong. Maaf. Pasti tendangannya cukup keras. Iya benar, ini kesempatan, ayo habisi dia. Hanzo, ini. Maaf. Hah, ada-ada saja. Ayo, nanti dia terlanjur pulih lagi. Apa boleh buat? Kalau terus seperti itu nanti... Kau memang tidak mengerti. Yang kulakukan tadi bukanlah memperingatkanmu, tapi memberimu perintah. Apa perintahku sulit untuk dimengerti? Kalau begitu, akan kulakukan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kali ini aku tidak akan sekedar mematahkan tanganmu. Akan kubuat kau tak bisa berdiri dan berjalan lagi. Kau pasti akan menderita. Tapi sebelum itu, aku punya permintaan terakhir. Ayo, mengakulah kalah. Itu tidak bisa. Oh, Hah? Aku tidak mau kakiku dipotong sampai tidak bisa berjalan. Tapi aku juga tidak mau menyerah sekarang. Ayo kita bertarung dengan cara lain saja. Apa katamu? Apa kau mengerti posisimu sekarang? Jangan seenaknya saja bicara. Kau ini meremehkanku ya? Kali ini benar-benar kupotong kau. Walau seperti itu keadaannya, aku tidak akan mengaku kalah. Lagi pula kalau nanti terlalu banyak mengeluarkan darah, aku bisa mati. Seandainya itu terjadi dan aku mati, dia yang akan gugurkan, Pak. Ya, begitulah jadinya. Kau dengar, kita jadi sama-sama susah sekarang. Karena itu, ayo kita pikirkan dengan cara lain, ya. Seenaknya saja dia. Gon jadi lebih unggul. Baik kita maupun Hanzo telah sepenuhnya terbawa olehnya. Benar. Kenapa begini? Padahal kondisinya sama sekali tidak berubah. Gon tidak jadi lebih kuat daripada dia. Tangan yang patah juga tidak sembuh kembali. Tetapi kenapa suasana yang tadi begitu penuh ketegangan bisa jadi berubah dengan seketika ya? Begitu ya. Sekarang aku mengerti. Apa yang kau maksud? Alasan kenapa peringkatku jadi lebih tinggi. Apa itu berhubungan dengan kesan yang ditimbulkan tadi? Benar. Saat pertarungan baru dimulai, kita beranggapan bahwa Hanzo jauh lebih unggul daripada Gon. Tapi, seiring dengan berjalannya pertarungan, apa yang terjadi? Kita dibuat berdebar-debar dan tertawa oleh seorang yang bernama Gon. Kita, yang seharusnya berdiri di pihak netral sebagai panitia, tanpa disadari, tahu-tahu menjadi mendukung Gon. Bukankah begitu? Benar. Memang anak itu memiliki sesuatu yang bisa membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya jadi tertarik dan berpihak kepadanya. Kau ini memang tak mengerti apapun. Kalau sudah mati, tak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Kalau sampai aku membuatmu mati di sini, tahun depan aku masih bisa mencoba ikut ujian lagi. Kedudukan kita tidaklah akan sama.
Itu benar, Gon. Biarpun kau berusaha berdebat dengannya, tapi perbedaan kemampuan kalian terlalu jauh. Dan perbedaan kemampuan itu tidak akan bisa ditutupi begitu saja. Bagaimanapun juga, kemampuan adalah segalanya. Kenapa? Cukup mengatakan satu kata. Setelah itu kau akan bisa mencobanya lagi tahun depan. Kenapa kau tidak mau melakukannya? Apakah kekeras kepalaanmu itu lebih penting daripada nyawa? Apakah dengan begitu kau sudah merasa puas? Kau dengar itu? Hei! Ayah, aku akan pergi menemui ayah. Ayahku adalah seorang hunter. Biarpun saat ini dia berada di tempat yang sangat jauh, tapi aku percaya suatu saat nanti pasti bisa berjumpa. Tapi seandainya aku menyerah di sini, aku seumur hidup tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Aku tak mau menyerah. Kalau tidak mundur, kau akan mati. Kalau begitu, aku tidak akan mundur. Bukan cuma omongan saja ya, tapi sayang sekali. Dengan ini semua akan berakhir. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak